Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, aku dan juga teman-teman di sini akan mengulas sebuah topik yang pastinya menarik banget nih untuk dibahas. Jadi pada kesempatan kali ini, di sini aku Zora Alaina Sani dengan NIM belakang 058 dan di sini sudah ada teman-teman bisa memperkenalkan diri. Urut NIM aja nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Marcella Angela Krisma Putri, NIM 31014220552. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahma Syafira dengan NIM 31014220799. Perkenalkan, nama saya Vidi Ragil Saputra dengan NIM 31014220966. Perkenalkan, nama saya Diandra Yusuf Pasa dengan NIM belakang 100. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas sebuah topik mengenai peristiwa Super Semar. Nah, ada apa sih di balik peristiwa ini, mulai dari alur sampai kontroversinya? Untuk lebih jelasnya, di sini kami sudah merangkum beberapa cakupan poin yang kami sajikan dalam PowerPoint yang semoga bisa memudahkan kalian nantinya untuk memahami peristiwa ini lebih jauh. Mungkin bisa di next. Oke. Jadi di sini apa saja sih yang akan dibahas? Berikut beberapa cakupan poin yang sudah kami rangkum. Yang pertama itu adalah latar belakang dari peristiwa Super Semar, lalu alur terjadinya, kemudian ada isi dan makna, lalu dampak kontroversi, kemudian ada interpretasi komentar dari peristiwa Super Semar 1966 ini. Mungkin itu beberapa cakupan poin. Bisa di next. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini ada sub pertama yang akan kami bahas, yaitu mengenai latar belakang dari peristiwa Super Semar. Bisa disimak baik-baik ya. Kepada Baik, untuk latar belakang Super Semar. Super Semar itu merupakan surat perintah 11 Maret merupakan suatu surat perintah yang di dalamnya telah ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 66, di mana Super Semar memiliki isi mengenai perintah yang memberikan instruksi kepada Letnan Jenderal atau Letjen Soeharto yang saat itu menduduki jabatan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban atau Pengkopkamtib untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu. Jadi tujuan dari mengambil tindakan tersebut adalah untuk mengantisipasi terjadinya situasi keamanan yang ada pada saat itu. Hingga pada akhirnya Super Semar malah menjadikan kekuasaan Presiden Soekarno menjadi lemah karena langkah strategi yang diambil oleh Letjen Soeharto pada saat itu, yang mana kekuasaan Soekarno pada saat itu juga semakin terkikis. Bisa di next. Strategi yang diambil itu yaitu ada penangkapan 15 menteri dalam kabinet Soekarno, kemudian ada bubarnya Cakra Birawa, dan kemudian yang terakhir yaitu mengontrol media di bawah Puspen TNI. Selain itu, peristiwa tersebut juga diikuti dengan aksi pembantaian massal yang berlangsung antara bulan Oktober hingga Desember 65. Adanya kekacauan yang terjadi di akhir September 65 atau yang mungkin kita sering kita kenal sebagai G30S, yang mana berhasil dikendalikan oleh Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat yang pada saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal Soeharto. Jadi beberapa konflik dalam Super Semar itu ada namanya situasi politik Indonesia pada masa Orde Lama itu sedang tidak baik-baik saja karena Presiden Soekarno itu memimpin dengan nasakom nasionalisme, agama dan juga komunis dengan konsep penyatuan tiga kekuatan politik besar seperti nasionalis, kemudian kelompok Islam dan juga komunis.
yang mana di komunis itu terdapat PKI. Tujuan diadakannya Nasakom ini sebenarnya untuk menjaga stabilitas politik. Namun dalam praktiknya justru menimbulkan ketegangan terutama karena pengaruh PKI yang semakin besar dan dianggap mengancam kelompok lain seperti militer, kemudian juga kelompok Islam. Nah, kemudian ada konfrontasi dengan Malaysia dan juga kebijakan ekonomi. Jadi Indonesia pada zaman itu tuh sedang dalam kebijakan konfrontasi dengan Malaysia yang menguras anggaran negara. Sementara itu ekonomi Indonesia itu memburuk, inflasi mencapai 600%. Bahan pokok sangat langka, kemudian hidup rakyat sangat sulit. Nah, setelah itu ada peristiwa G30 SPK 30S ini dengan pembunuhan 6 jenderal TNI AD yang merupakan peristiwa besar dan dituding sebagai upaya kudeta dari PKI. Walaupun mungkin dalam masih diperdebatkan siapa pelaku dari G30S ini. Nah, kemudian munculnya Soeharto ke permukaan, yaitu jenderal yang sebagai seorang Kostrat AD itu mengambil alih situasi dan melakukan operasi penumpasan G30S. Kemudian beliau itu memenangkan keadaan, jadi keadaan semakin tenang dengan adanya Maijen Soeharto ini. Nah, di balik adanya Super Semar juga ada aksi dari mahasiswa dengan tuntutan Tritura mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami yang menuntut pembubaran PKI, kemudian pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Itu pada tanggal 10 Maret 66. Setelah itu muncullah Super Semar. Karena dengan berhasilnya Maijen Soeharto dalam menangani beberapa masalah di Indonesia, maka dari itu perlu dibuat surat khusus untuk menjadi sebuah upaya perlindungan negara Indonesia, yaitu dengan mengutus Soeharto yang menjadi pemimpin pelaksanaan. Kemudian muncullah Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno di Istana Bogor. Kemudian 3 jenderal seperti Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud menghadap Soekarno untuk meyakinkan bahwa surat ini itu bisa mengendalikan situasi ya. Kemudian muncullah surat perintah 11 Maret yang sebenarnya mungkin isinya memberi wewenang Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan, ketertiban, dan jalannya pemerintahan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Itu dia sub dari yang menjadi awalan dari topik kita mengenai latar belakang dari Super Semar yang sudah dijelaskan. Bisa di next. Oke, jadi pada sub selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai alur terjadinya dari peristiwa Super Semar 1966. Bisa dijelaskan mungkin? Oke, terima kasih Zora. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur terjadinya peristiwa Super Semar pada tahun 1966. Jadi peristiwa Super Semar atau yang biasa kita kenal dengan Surat Perintah 11 Maret itu berawal dari kondisi Indonesia yang sedang berada dalam masa penuh gejolak. Jadi baik secara politik ekonomi maupun keamanan. Dan pada awal 1960-an, Presiden Soekarno memimpin Indonesia dengan sistem demokrasi terpimpin. Ia berusaha menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu kerangka yang ideologis yang biasa kita sebut dengan Nasakom. Namun upaya ini justru menimbulkan ketegangan politik yang semakin tinggi, terutama antara Angkatan Darat dan Partai Komunis atau PKI. Kecurigaan terhadap PKI semakin meningkat ketika partai ini menunjukkan pengaruh yang besar di tengah kekuasaan Soekarno, terutama setelah Presiden menolak
desakan pembubaran PKI dan tetap mempertahankan tokoh-tokoh berhaluan kiri ke dalam kabinetnya. Jadi ketegangan ini mencapai puncaknya pada malam tanggal 30 September 1965 ketika 6 jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat dengan cepat mengambil alih kendali militer dan melakukan operasi penumpasan terhadap kelompok yang dianggap bertanggung jawab. Nah, untuk PKI sendiri, ia langsung dituduh sebagai dalam peristiwa tersebut, meskipun kebenaran historisnya masih menjadi perdebatan hingga kini. Dan setelah peristiwa G30S SPKI, suasana politik Indonesia makin memanas dan rakyat mengalami kesulitan ekonomi akibat inflasi yang tinggi. Harga kebutuhan pokok melambung dan pemerintahan Soekarno dinilai tidak mampu lagi mengendalikan situasi. Dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau yang disebut dengan KAMI mulai melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka mengajukan tuntutan yang dikenal sebagai teritura atau pembubaran yang terdiri dari pembubaran PKI, penurunan harga, dan perombakan kabinet. Dan demonstrasi ini semakin luas dan sering berujung pada bentrokan. Di sisi lain, Presiden Soekarno bersikeras mempertahankan kabinet dan tetap menolak membubarkan PKI, serta terus memberikan kepercayaan kepada tokoh-tokoh yang diduga simpatisan komunis seperti Subandrio. Dan situasi ini semakin genting pada tanggal 11 Maret 1966 yang pada saat itu Presiden Soekarno yang sedang menggelar sidang kabinet lengkap di Istana Merdeka yang berada di Jakarta. Sidang ini dilaksanakan untuk mencari solusi atas krisis nasional yang makin parah. Namun suasana sidang mendadak berubah tegang ketika pasukan yang tidak dikenal mengepung area sekitar istana. Lalu keberadaan pasukan bersenjata ini menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman. Soekarno merasa keselamatannya terancam dan memutuskan untuk meninggalkan sidang secara mendadak. Dan ia terbang ke Istana Bogor bersama beberapa tokoh terdekatnya seperti Subandrio dan Khairul Saleh. Dan kekosongan kepemimpinan di Jakarta ini pada saat pasca kepergian presiden memicu kekhawatiran akan kekacauan lebih lanjut. Letnan Jenderal Soeharto meskipun ia tidak hadir dalam sidang, tetap memantau situasi dan markas Kostrad. Ia kemudian mengutus 3 jenderal yang terdiri dari Brigadir Jenderal Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen M. Yusuf untuk menemui Soekarno di Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966. Nah, untuk ketiga jenderal tersebut membawa pesan bahwa situasi di ibu kota sudah kritis dan membutuhkan langkah cepat untuk menghindari keruntuhan pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, ketiga jenderal tersebut menyarankan agar Soekarno memberikan semacam mandat atau perintah kepada Letnan Soeharto untuk mengambil tindakan pengamanan dan pemulihan stabilitas nasional. Soekarno dalam tekanan situasi yang
mencekam, akhirnya menandatangani sebuah surat yang isinya itu berupa kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan demi kelangsungan pemerintahan dan pelaksanaan revolusi. Jadi inilah yang kemudian kita kenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dan begitu Super Semar tiba di tangan Soeharto di Jakarta, ia segera mengambil tindakan yang sangat menentukan arah sejarah Indonesia. Pada hari yang sama, Soeharto mengeluarkan keputusan untuk membubarkan PKI dan melarang segala aktivitasnya. Ia juga memerintahkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlibat atau bersimpati pada ideologi kiri. Nah, lalu ada beberapa tokoh yang penting seperti Subandrio kemudian dicopot dan ditangkap. Dan tindakan Soeharto ini dianggap melebihi mandat yang tertulis dalam Super Semar yang sebenarnya bersifat terbatas untuk menjaga keamanan. Lalu setelah tindakan-tindakan tersebut, Soeharto semakin memperkuat posisinya dan dalam waktu singkat kekuasaan Soekarno secara de facto beralih ke tangan Soeharto. Meskipun secara resmi Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun dukungan terhadap Soekarno semakin menurun baik dari militer, MPRS maupun masyarakat luas. Dan puncaknya pada sidang umum MPRS pada bulan Maret 1967, Soekarno dicopot dari jabatan presiden dan digantikan oleh Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Meskipun sangat penting dalam sejarah Indonesia, Super Semar ini masih menyisakan berbagai kontroversi. Dokumen aslinya nggak pernah ditemukan dan juga beberapa versi fotokopi yang beredar yang memiliki redaksi berbeda-beda dan hingga kini belum ada satupun yang dapat dipastikan yang sebagai versi resmi. Dan juga ada pula dugaan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Soekarno dalam tekanan psikologis atau bahkan intimidasi bersenjata. Meski belum ada bukti kuat yang menguatkan dugaan tersebut, fakta bahwa tidak ada notulen resmi atau saksi independen dalam peristiwa penandatanganan surat itu semakin mempertebal kabut misteri di sekeliling Super Semar. Dengan demikian, peristiwa Super Semar ini bukan hanya momentum penting yang menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto, tetapi juga menjadi salah satu babak yang paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Ia mencerminkan betapa besar pengaruh sebuah dokumen dalam menentukan arah kekuasaan serta menunjukkan bagaimana krisis politik dapat dimanfaatkan untuk mengubah struktur pemerintahan secara fundamental. Ya, walaupun meskipun sudah berlalu puluhan tahun, Super Semar tetap menjadi bahan kajian sejarah yang relevan hingga hari ini. Dan peristiwa ini menjadi titik balik sejarah karena menandai berakhirnya Orde Baru. Orde Lama di bawah Soekarno dan awal mula Orde Baru di bawah Soeharto. Namun hingga kini keaslian dan proses pembuatan Super Semar masih kontroversial karena naskah aslinya itu tidak ditemukan dan ada dugaan bahwa Soekarno menandatanganinya dalam tekanan.
Sekian penjelasan dari saya mengenai alur terjadinya peristiwa Super Semar tahun 1966. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa di next. Nah, itu tadi alur dari peristiwa Super Semar itu sendiri. Kemudian di sini ada topik yang lebih menarik lagi nih, yaitu mengenai isi dan makna Super Semar. Jadi, di gambar yang sudah tertera, di sini ada dua versi yang berbeda, yaitu untuk gambar yang di kiri, versi yang ditandatangani oleh Soekarno, juga ada yang diterima oleh Soeharto, yang masing-masing itu dapat ditemukan dalam arsip yang berbeda. Untuk gambar yang di sebelah kiri ini ada versi dari Angkatan Darat, dan untuk yang di kanan ini dari versi yang berbedanya juga. Bisa di next. Oke. Jadi di sini kita akan menganalisis dari isi dari Super Semar itu sendiri. Yang pertama ada versi yang diketahui secara umum dan versi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Jadi versi yang pertama ini diketahui itu yang paling banyak diketahui dan merupakan versi yang diterima oleh Soeharto dengan memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi menjaga keamanan negara, terutama terkait dengan PKI dan kekuatan militer. Nah, isi surat ini menekankan perlunya tindakan segera dalam rangka memulihkan ketertiban negara mengingat situasi yang semakin buruk. Jadi versi Super Semar ini yang paling dikenal oleh publik dan selama puluhan tahun dijadikan sebagai rujukan resmi oleh pemerintah Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Di mana versi ini juga yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno memberikan kewenangan penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna mengembalikan keamanan dan ketertiban negara. Surat tersebut menekankan bahwa segala tindakan harus dilaporkan kepada Presiden. Dalam kerangka ini, Soeharto diberikan kekuasaan untuk bertindak atas nama Presiden dalam menangani situasi darurat, khususnya dalam menghadapi ancaman yang dianggap berasal dari unsur-unsur ekstrem kiri, terutama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, surat ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor setelah sebelumnya situasi di Jakarta menjadi sangat tegang. Beberapa jam sebelum Super Semar ini ditandatangani, terjadi insiden di sekitar Istana Merdeka ketika Presiden Soekarno tengah memimpin sidang kabinet. Nah, keadaan ini menjadi genting setelah pasukan tak dikenal mengepung istana yang kemudian membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk pergi ke Istana Bogor. Di sana beliau menerima kunjungan dari tiga jenderal, yaitu ada Maijen Basuki Rahmat, ada Brigjen M. Yusuf, dan juga Brigjen Amir Mahmud. Nah, ketiga jenderal inilah yang dikatakan membawa draft surat yang kemudian dikenal sebagai Super Semar. Setelah surat ini ditandatangani, Letjen Soeharto dengan cepat menggunakan wewenang tersebut untuk mengambil berbagai keputusan besar. Hanya sehari setelah surat dikeluarkan, pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan untuk membubarkan dan melarang kegiatan PKI beserta ormas-ormasnya yang berafiliasi dengannya. Selain itu, sejumlah menteri dan kabinet Soekarno yang dianggap dekat dengan PKI juga ditangkap. Nah, langkah ini menjadi tonggak awal bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan secara de facto, meskipun secara de jure Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Nah, yang versi resmi ini kemudian dipublikasikan secara luas dalam dokumen negara, termasuk dalam lembaran negara dan buku-buku pelajaran sejarah nasional yang pernah kita jumpai. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS menggunakan Super Semar sebagai dasar hukum untuk mengesahkan berbagai ketetapan penting yang mengarah pada pelimpahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, termasuk penunjukan Soeharto sebagai pejabat presiden dan kemudian Presiden Republik Indonesia. Namun, hingga hari ini, keabsahan versi resmi Super Semar masih menjadi bahan perdebatan. Salah satu persoalan utamanya adalah hilangnya naskah asli surat yang ditandatangani oleh Soekarno. Yang tersedia hanyalah 3 salinan fotokopi dengan redaksi yang berbeda-beda, yang menimbulkan kecurigaan tentang keaslian dan isi sebenarnya dari surat tersebut.
Nah, ketidaksesuaian antara salinan-salinan ini telah memicu berbagai spekulasi dan dugaan bahwa isi surat tersebut telah dimanipulasi setelah ditandatangani Soekarno. Nah, dugaan ini juga diperkuat dengan tidak pernah adanya pengakuan langsung dari Soekarno bahwa ia memberi mandat sebesar itu kepada Soeharto. Meskipun demikian, selama masa Orde Baru, versi ini tetap dijadikan sebagai satu-satunya versi resmi dan dijadikan landasan legal dalam berbagai kebijakan negara. Nah, selanjutnya di sini ada versi yang diketahui, yang banyak diketahui, versi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Nah, selain versi resmi yang disebarluaskan oleh pemerintah Orde Baru, terdapat juga nih versi lain dari Super Semar yang berkembang secara terbatas di kalangan tertentu, khususnya di lingkungan orang-orang dekat Presiden Soekarno. Nah, versi ini tidak dituliskan secara formal dalam dokumen negara, melainkan disampaikan dalam bentuk kesaksian pribadi, wawancara, serta hasil penelitian oleh para sejarawan dan saksi sejarah. Menurut versi ini, yang hanya diketahui oleh beberapa pihak, Super Semar sejatinya bukanlah sebuah surat perintah untuk membubarkan PKI atau mengambil alih pemerintahan, melainkan hanya mandat terbatas yang bersifat teknis, yaitu untuk menjaga keamanan selama sidang kabinet berlangsung. Nah, beberapa tokoh yang menyuarakan versi ini antara lain itu ada Mauli Sailan, yaitu mantan ajudan dari Presiden Soekarno. Lalu ada Sidarto dan Subroto sebagai mantan sekretaris presiden, dan juga ada sejarawan Asfi Warman Adam dari LIPI. Nah, mereka dalam hal ini mengungkapkan bahwa Super Semar ditandatangani Soekarno dalam situasi penuh tekanan dan ketidakpastian. Bahkan ada dugaan intimidasi oleh para jenderal yang menghadap Soekarno di Istana Bogor. Nah, dalam beberapa testimoni ini juga disebutkan bahwa draft surat tersebut tidak disusun oleh Soekarno sendiri, melainkan oleh pihak militer yang kemudian hanya meminta tanda tangan presiden tanpa melalui proses diskusi atau klarifikasi yang wajar. Bahkan ada dugaan bahwa surat yang ditandatangani Soekarno ini telah diganti atau disisipkan dengan redaksi berbeda setelah ia menandatanganinya. Dugaan ini juga diperkuat oleh pernyataan bahwa Soekarno tampak terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa surat tersebut digunakan untuk membubarkan PKI dan menangkap para loyalisnya. Nah, jika versi ini benar, maka Super Semar bukanlah hasil dari keputusan politik yang matang dan sukarela dari seorang presiden, melainkan hasil dari tekanan politik dan militer yang kuat di tengah situasi krisis nasional. Ini juga memperlihatkan bagaimana militer dalam konteks tersebut diwakili oleh Soeharto dan para jenderal lainnya mulai mengambil alih peran politik secara langsung, sekaligus memarginalkan posisi Soekarno sebagai kepala negara. Versi ini memang tidak diakui oleh negara secara resmi, tetapi perannya sangat penting dalam membuka diskursus sejarah yang lebih kritis dan multidimensional. Narasi ini juga menjadi bahan refleksi bahwa sejarah tidak selalu hitam putih dan seringkali disusun oleh kekuatan yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, mengenali versi ini penting untuk menjaga integritas historiografi Indonesia agar masyarakat tidak menerima begitu saja narasi tunggal yang mungkin telah direkayasa untuk kepentingan politik tertentu. Bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya di sini di sebelah kanan ada berupa isi dari Super Semar itu sendiri yang berbeda dari dua versi tadi. Mungkin teman-teman di sini bisa baca mulai dari poin nomor 1, 2, dan juga 3. Jadi di sini ada dua versi. Yang pertama itu ada versi yang diterima Soeharto dan juga versi yang ditandatangani oleh Soekarno. Tidak jauh berbeda dari penjelasan sebelumnya. Jadi isi dari versi Super Semar ini yang dimiliki dan dijalankan oleh Soeharto menyatakan bahwa Presiden Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi krisis dengan syarat bahwa hasil tindakan tersebut harus dilaporkan kepada Presiden. Meskipun dalam praktiknya surat ini dijadikan dasar legitimasi bagi Soeharto untuk mengambil alih kendali atas kebijakan militer dan sipil secara langsung. Ia menafsirkan surat ini sebagai bentuk kuasa penuh yang mengizinkannya menjalankan pemerintahan meskipun tanpa keterlibatan langsung Presiden Soekarno dalam pengambilan keputusan strategis pasca terbitnya Super Semar. Nah, di sini ada poin yang sudah saya rangkum
Yang pertama itu ada versi yang diterima oleh Soeharto. Jadi, versi yang diterima oleh Soeharto ini memberikan mandat luas untuk mengambil alih beberapa fungsi pemerintahan dan mengatasi ketegangan yang ada, yang mencakup pembubaran PKI dan pengambil alihan struktur pemerintahan, serta memulai transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, yang kemudian membuka jalan bagi Orde Baru. Nah, yang versi kedua ini ada versi yang ditandatangani oleh Soekarno. Jadi versi yang ditandatangani oleh Soekarno cenderung lebih terbatas, hanya memberi kewenangan untuk membantu memulihkan stabilitas tanpa memberi otoritas penuh kepada Soeharto. Perbedaan antara kedua versi ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan mengenai apakah Soekarno benar-benar menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto atau tetap mempertahankan otoritasnya. Meskipun kenyataannya Soeharto semakin mengonsolidasikan kekuasaan. Mungkin itu dia beberapa isi dan makna dari Super Semar. Mungkin bisa di next. Oke, pada sub selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai kontroversi dari Super Semar itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontroversi dari Super Semar sendiri. Adanya kontroversi yang muncul itu karena terdapat beberapa versi yang berbeda mengenai proses pembuatan dan penandatanganan dokumen tersebut. Ada beberapa pihak menyatakan bahwa Super Semar ditandatangani Soekarno dalam keadaan tertekan di Istana Bogor, sementara versi lain menyebutkan penandatanganan dilakukan secara sukarela. Kontroversi ini juga muncul terkait isi dokumen asli yang hingga kini belum ditemukan, dengan beredarnya beberapa versi dokumen yang berbeda. Super Semar kemudian menjadi landasan hukum bagi Soeharto untuk secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Boleh di next? Di sini ada beberapa dampak dari Super Semar. Yang pertama ini ada dampak politik. Nah, Super Semar sendiri membawa dampak politik yang sangat signifikan bagi Indonesia, terutama dalam dua aspek utama, yaitu perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan luar negeri. Nah, dalam konteks sistem pemerintahan, terjadi peralihan kekuasaan yang fundamental dari Orde Lama ke Orde Lama pimpinan Soekarno ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Transisi ini ditandai dengan perubahan struktur pemerintahan yang mendasar, di mana sistem yang sebelumnya cenderung sosialis nasionalis berubah menjadi lebih prokapitalis dan berorientasi pembangunan ekonomi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah penguatan peran militer dalam politik yang dikenal dengan konsep duifungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan keamanan, tetapi juga terlibat aktif dalam administrasi pemerintahan dan politik praktis. Langkah dramatis lainnya adalah pembubaran PKI beserta seluruh organisasi afiliasinya yang menandai perubahan drastis dalam lanskap politik Indonesia. Nah, dalam poin kedua itu ada kebijakan luar negeri yang tidak kalah fundamentalnya. Indonesia melakukan pergeseran orientasi yang signifikan dari sebelumnya condong ke blok timur, terutama Uni Soviet dan Tiongkok, menjadi lebih dekat dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perbaikan hubungan dengan negara-negara barat menjadi prioritas utama pemerintahan baru, yang ditandai dengan masuknya bantuan ekonomi dan teknis dari negara-negara barat serta lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Indonesia juga mulai bergabung dengan berbagai organisasi internasional baru yang berorientasi pada kerjasama ekonomi dan pembangunan. Perubahan kebijakan yang sangat penting lainnya adalah diakhirinya politik konfrontasi dengan Malaysia yang telah menguras sumber daya negara. Hal ini tentunya membuka jalan bagi normalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga dan memperkuat posisi Indonesia dalam ASEAN yang baru terbentuk. Perubahan-perubahan kebijakan luar negeri ini mencerminkan pragmatisme Orde Baru yang lebih mengutamakan stabilitas dan pembangunan ekonomi dibandingkan ideologi politik seperti pada era sebelumnya. Nah, transformasi politik ini membawa Indonesia ke dalam era baru yang ditandai dengan stabilitas politik yang lebih terjaga, meski dengan konsekuensi berkurangnya ruang demokrasi dan kebebasan politik, pemerintahan yang tersentralisasi dan dominasi militer dalam politik menjadi ciri khas era Orde Baru.
Sementara dalam konteks internasional, Indonesia berhasil membangun citra baru sebagai negara yang lebih moderat dan pro pembangunan. Meskipun perubahan-perubahan ini membawa kemajuan ekonomi yang signifikan, namun juga meninggalkan warisan problematik dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan kesenjangan sosial yang masih dirasakan dampaknya hingga saat ini. Yang kedua ada dampak politik yang terdapat dua aspek, yaitu perubahan sistem ekonomi dan konsekuensi ekonominya. Pada aspek perubahan sistem ekonomi, Indonesia mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi yang membuka pintu lebar bagi masuknya investasi asing. Kebijakan ini sangat berbeda dengan era Orde Lama yang cenderung tertutup dan anti modal asing. Pemerintah Orde Baru secara aktif mendorong masuknya investor asing melalui berbagai insentif dan kemudian berinvestasi. Bersamaan dengan itu, pemerintahan juga melakukan pembangunan infrastruktur dalam skala besar, mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, dan berbagai fasilitas publik lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi ekonomi makro menjadi fokus utama dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terukur dan berorientasi pada pertumbuhan. Nah, yang kedua ini ada konsekuensi ekonomi dari perubahan sistem ini yang membawa hasil yang beragam. Di satu sisi, pemerintah berhasil melakukan pengurangan inflasi yang sebelumnya mencapai level sangat tinggi pada masa Orde Lama. Pertumbuhan ekonomi juga mencapai tingkat yang signifikan, dengan Indonesia mencatat pertumbuhan rata-rata di atas 7% per tahun selama periode awal Orde Baru. Namun, di sisi lain, strategi pembangunan ini juga mengakibatkan peningkatan utang luar negeri yang substansial karena ketergantungan pada pinjaman internasional untuk membiayai pembangunan. Fenomena lain yang muncul adalah berkembangnya kelompok konglomerat yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan yang menciptakan struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar. Nah, dampak ganda dari kebijakan ekonomi ini menciptakan paradoks dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan modernisasi di berbagai sektor, namun juga melahirkan ketergantungan ekonomi pada pihak asing dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok konglomerat dengan mayoritas masyarakat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada dampak sosial dari Supersemar. Di sini dampak sosial mencakup dua aspek, yaitu perubahan struktur sosial dan dampak pada masyarakat. Dampak sosial dari Supersemar ini mengakibatkan perubahan dramatis dalam struktur masyarakat Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembersihan sistematis terhadap unsur-unsur PKI di masyarakat yang mengakibatkan trauma sosial mendalam pada kelompok-kelompok yang terkait atau dituduh terkait dengan PKI. Bersamaan dengan itu muncul kelompok elit ekonomi baru yang dekat dengan kekuasaan yang mengubah stratifikasi sosial yang ada sebelumnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah Orde Baru menerapkan pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat dan melakukan pengawasan intensif terhadap berbagai aktivitas politik masyarakat. Stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, terutama yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI atau berideologi kiri, menjadi fenomena umum dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini ditambah dengan pola pembangunan ekonomi yang tidak merata, mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar antara kelompok elit dengan mayoritas masyarakat. Dampak dari perubahan sosial ini masih membekas dalam struktur masyarakat Indonesia hingga saat ini, tercermin dalam berbagai ketegangan sosial dan politik yang masih berlangsung. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini ada dampak jangka panjang dari Supersemar. Di sini ada 3 bidang yang terdampak dari Supersemar. Yang pertama ada bidang politik, terus ada sosial ekonomi, terus ada dampak pada historiografi. Nah, dampak jangka panjang Supersemar dalam bidang politik ini meninggalkan warisan sistem yang sangat sentralistik, menciptakan trauma politik yang mendalam pada generasi tertentu, serta mempengaruhi perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Hubungan sipil militer juga mengalami dampak yang signifikan dengan militer mempertahankan pengaruh kuat dalam politik bahkan setelah era reformasi. Nah, yang selanjutnya ada
dalam bidang sosial ekonomi, Indonesia menghadapi ketergantungan berkelanjutan pada investasi asing dan masih harus mengelola warisan hutang luar negeri yang besar. Kesenjangan ekonomi yang terbentuk selama Orde Baru terus berlanjut, sementara nilai-nilai sosial masyarakat mengalami perubahan fundamental akibat modernisasi dan pembangunan ekonomi yang besar. Nah, sementara itu dalam aspek historiografi, Super Semar telah memunculkan berbagai versi sejarah yang berbeda dan kadang bertentangan. Hal ini mengakibatkan perdebatan akademis yang berkelanjutan di kalangan sejarawan dan peneliti, juga pengaruhnya terasa dalam pembelajaran sejarah di sekolah dan perguruan tinggi, di mana interpretasi peristiwa ini terus berkembang seiring dengan ditemukannya fakta-fakta dan sudut pandang baru. Kompleksitas ini mencerminkan bagaimana Super Semar tetap menjadi topik yang diperdebatkan dalam historiografi Indonesia modern. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bisa di next. Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi terkait dampak dari peristiwa Super Semar. Di sini sampailah kita pada bab yang terakhir, yaitu mengenai interpretasi dari sejarawan akademik maupun non-akademik mengenai peristiwa dari Super Semar itu sendiri. Bagaimana sih interpretasi dari kedua versi tersebut? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi Super Semar dalam perspektif akademik dan non-akademik. Super Semar itu berperan dalam peralihan kekuasaan yang lebih besar di Indonesia. Tafsiran tentang peristiwa tersebut bisa berbeda tergantung pada perspektif yang digunakan, baik dalam perspektif akademik maupun non-akademik. Nah, interpretasi akademik ini merujuk pada cara seseorang menganalisis, memahami, dan memberikan penjelasan atau makna terhadap suatu konsep, teori, fenomena, atau teks dalam konteks ilmu, pengetahuan, atau pendidikan. Dari sudut pandang akademik, Super Semar sering dilihat sebagai puncak dari ketegangan politik yang semakin memburuk pada masa itu. Untuk memahami signifikasi Super Semar, kita perlu meninjau konteks sejarah yang melatar belakangnya, terutama pada periode akhir pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal sebagai sistem demokrasi terpimpin. Dari sudut pandang politik, Super Semar bisa dianggap sebagai titik kumulisasi dari ketidakmampuan Soekarno dalam mengelola krisis politik. Pada saat itu, Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menjaga stabilitas negara. Namun, yang menarik dalam perspektif akademik adalah bahwa ada perdebatan yang intens mengenai sejauh mana Soekarno benar-benar memiliki kebebasan dalam membuat keputusan tersebut. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Super Semar tidak diterbitkan secara sukarela oleh Soekarno, melainkan di bawah tekanan yang sangat besar dari militer. Dalam hal ini, Super Semar dapat dilihat sebagai instrumen yang digunakan oleh Soeharto dan militer untuk memperkuat posisinya dan akhirnya menggulingkan kekuasaan Soekarno. Sejumlah pakar sejarah menilai Super Semar sebagai sebuah keputusan yang strategis, namun juga penuh kontroversi. Beberapa ahli sejarah menilai bahwa Super Semar bukanlah sekedar surat perintah biasa, tapi sebuah instrumen yang digunakan oleh Soeharto untuk memperoleh legitimasi atau tindakannya. Mengacu pada teori-teori politik, Super Semar dapat peralihan dari sistem pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Soekarno menuju pemerintahan yang lebih militeristik di bawah Soeharto. Dalam analisis politik, kejadian ini merupakan bentuk konsolidasi kekuatan dari kelompok militer yang melihat dirinya sebagai pihak yang dapat memulihkan stabilitas negara pasca peristiwa G30 SPKI. Berdasarkan sumber-sumber arsip yang ada, banyak pengamat sejarah meragukan apakah Soekarno benar-benar memberikan perintah tersebut secara sukarela atau jika surat itu ditekan oleh pihak militer. Ada pula pandangan yang lebih kritis menganggap bahwa Super Semar adalah langkah politik yang lebih pragmatis dari Soekarno untuk mengatasi situasi yang semakin tidak terkendali. Dalam konteks ini, Super Semar lebih dilihat sebagai sebuah langkah darurat yang penuh ketidakpastian, yang membuka jalan bagi Soeharto untuk mengukuhkan dirinya sebagai penguasa baru yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Jika kita melihat Super Semar dari perspektif hukum dan teori politik, kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai legitimasi dari dan konstitusionalitas tindakan tersebut. Sebagai seseorang peneliti yang mengaji sejarah dan hukum, saya menemukan bahwa banyak kritik muncul terkait
stabilitas Supersemar dalam pandangan sebagian besar ahli hukum. Penerbitan Supersemar bisa dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan, mengingat bahwa surat tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas pada Soeharto untuk bertindak tanpa batas hukum yang jelas. Menurut beberapa sejarawan juga dan ahli hukum, surat perintah ini dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pada waktu itu. Soekarno yang seharusnya menjadi kepala negara yang sah, seakan memberikan otoritas penuh kepada Soeharto untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, tanpa mempertimbangkan mekanisme demokrasi atau konstitusional yang berlaku. Beberapa pihak bahkan berargumen bahwa Supersemar itu membuka pintu bagi Soeharto untuk mengubah sistem pemerintahan dan mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan cara yang tidak sah secara konstitusional. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menganggap bahwa meskipun proses penerbitan Supersemar bermasalah, langkah tersebut diambil dengan kondisi darurat yang menurut respon cepat. Dengan melihat situasi yang kacau dan penuh ketidakpastian pasca G30 PKI, banyak yang berpendapat bahwa tindakan militer melalui Supersemar diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan mencegah kehancuran lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam analisis politik pragmatis, Supersemar bisa dipahami sebagai instrumen untuk mempertahankan stabilitas negara dalam situasi yang sangat kritis. Nah, berbeda dengan pendekatan akademik yang lebih objektif dan berbasis pada kajian fakta sejarah, interpretasi Supersemar dalam perspektif non-akademik seringkali dipengaruhi oleh pengalaman sosial atau politik individu atau kelompok masyarakat pada waktu itu. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pada periode 1960-an, terutama mereka yang merasa cemas dengan ancaman komunisme yang dianggap semakin menguat, Supersemar dianggap sebagai sebuah langkah yang positif untuk mengembalikan keamanan dan kestabilan negara. Sebagai contoh, kelompok-kelompok militer dan masyarakat yang menentang PKI mungkin melihat Supersemar sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi ancaman yang dianggap berbahaya. Pada masa itu, propaganda anti-komunis yang sangat kuat dan banyak yang merasa bahwa PKI telah membawa Indonesia ke ambang kehancuran. Dalam pandangan mereka, tindakan yang diambil oleh Soeharto dan militer melalui Supersemar ini adalah jalan yang sah untuk menyelamatkan negara. Namun pandangan ini tidak universal. Beberapa kalangan yang lebih kritis terhadap militer dan Orde Baru menilai Supersemar sebagai sebuah langkah yang membuka jalan bagi munculnya rezim otoriter yang mengekang kebebasan politik dan hak asasi manusia. Mereka melihat Supersemar sebagai sebuah bentuk legislasi bagi tindakan yang akhirnya mengarah pada pengendalian ketat terhadap kehidupan politik Indonesia selama dari 3 dekade. Dari sudut pandang ini, Supersemar dianggap sebagai simbol pergeseran menuju pemerintahan yang lebih represif, di mana kebebasan berekspresi dan oposisi politik ditekan habis-habisan. Nah, perspektif non-akademik, Supersemar seringkali dipandang dalam konteks yang lebih emosional dan pribadi. Banyak masyarakat pada masa itu yang melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah langkah penting untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman yang dianggap semakin nyata, terutama setelah kejadian G30 PKI. Dalam konteks ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa Soeharto adalah penyelamat bangsa yang mampu mengembalikan stabilitas dan keamanan walaupun dengan cara yang otoriter. Bagi sebagian masyarakat, Supersemar dianggap sebagai lambang transisi dari pemerintahan yang dianggap lemah dan tidak stabil di bawah Soekarno menuju pemerintahan yang lebih stabil dan berotoritas pada pembangunan di bawah Soeharto. Pendapat ini banyak didukung oleh mereka yang merasakan perubahan signifikasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia setelah Soeharto berkuasa. Meskipun beberapa pihak juga menyadari adanya pembatasan kebebasan politik dan hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, ada juga pandangan dari pihak yang lebih kritis terhadap Soeharto dan pemerintahannya yang menganggap bahwa Supersemar bukanlah sebuah tindakan yang sah dan justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi Indonesia. Bagi mereka, Supersemar adalah alat yang digunakan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan secara tidak sah dan memulai rezim otoriter yang pada akhirnya menegakkan kebebasan politik dan menghambat demokrasi di Indonesia selama kurang lebih 3 dekade. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari interpretasi akademik dan non-akademik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa di next. Oke, sampailah kita pada penghujung pembahasan. Di sini mulai dari latar belakang, alur, kontroversi, dampak, dan juga isi makna dari Supersemar itu sendiri, serta interpretasi sejarawan akademik maupun non-akademik yang sudah
kami jelaskan secara runtut dan kronologis. Nah, mungkin itu dia yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, Super Semar ini bukan cuma selembar surat, tetapi dampaknya luar biasa besar karena surat itu arah sejarah Indonesia bisa berubah total. Di balik tanda tangan dan kalimat-kalimat resminya ada cerita tentang kekuasaan, tekanan, dan pergantian pemimpin yang mungkin sampai sekarang masih belum kita ngerti sepenuhnya. Nah, menurut kalian gimana nih? Super Semar itu menjadi penyelamat negara atau malah jadi awal dari masa-masa gelap? Apa kita cuma dengar cerita dari sisi yang menang aja? Atau sebenarnya masih ada fakta yang masih disembunyikan? Nah, coba kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, karena suara kalian juga merupakan bagian dari sejarah ini. Jangan cuma jadi penonton sejarah saja, tetapi ikut juga jadi bagian dari obrolan atau sejarah publik itu sendiri. Mungkin sekian terima kasih dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.